gue. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kupermatakan pada hari ini. Itu dikutip dalam Kisah 13 ayat 33. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini tidak dianggap sah. Yesus menggenapi nubuat itu. Tapi kalau yang itu harus seperti nubuat itu, ini kan standar ganda namanya. Kalau saudara sudah percaya seperti yang tertulis di sini, sudah selesai saudara percaya Yesus Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Sandihu mengatakan orang Kristen sahabatnya berubah tiap bulan. Ini sangat dangkal pemikirannya. Kenapa? Itu tulisan bukan tulisan orang Kristen bagi saya. Itu bukan Alkitab, tidak perlu saya pertimbangkan. Saya juga bisa membaca tulisan Salman Rushdie dan nanti saudara akan sakit hati. Saya tidak mau. Itu tulisan yang menyakitkan orang Kristen. 50 juta orang Kristen mati karena mempertahankan Alkitab. Jadi dalam hal ini jangan dicampur seperti itu. Kejujuran kita ini mencari kebenaran. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Muin. Diskusi kita seharusnya meningkat, bukan bicara yang umum ini. Ayo kita khusus bicara tentang Oke Pak, cukup Pak. Yesus atau Kristus. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan yang belum terjawab oleh para pengacara ini. Yang pertama adalah pertanyaan, apa bedanya menyembah Allah dan menyembah Yesus? Terus untuk Pak Cahyadi, pertanyaannya belum terjawab juga. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Oke, sekarang saya langsung baca Pak. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini kan tidak pernah ada orang menyembah Yesus, ya kan? Dan murid-muridnya Yesus tidak pernah menyembahnya. Mamanya Yesus tidak pernah menyembahnya. Yakobus adanya Hits yang mau tidak menyembahnya. Tetapi orang Romawi yang tidak pernah melihat Yesus, inilah atas inisiatif Athanasius kan dengan Kaisar Konstantin, dan kemudian mengumpulkan para uskup di Nisea bersidang yang dimulai tanggal 20 tahun 325, dibuatlah SK ketuhanan Yesus. He is God from God, light from light, true God from true God. Keluar SK ketuhanan Yesus. Sebelum itu belum ada Yesus sebagai Tuhan. Dan SK itu mengatakan Yesus dan Allah itu homoousios. Menurut Kaisar Konstantin, artinya satu zat. Dalam bahasa Arab disebut wahdatul wujud. Ya? Jadi jangan dikatakan bahwa Tuhan itu Yesus tidak pernah dianggap Tuhan. Karena masa Bunda Maria mau Yesus kemudian buang air di loyornya atau di buritanya dicebok, kalau dibilang ini saya mencebok Tuhan. Tidak ada itu begitu. Jadi Yesus itu adalah seorang nabi. Di dalam Alkitab juga mengatakan nabi. Tidak ada yang mengatakan Tuhan. Bapak sendiri mengakui bahwa penyebutan kata Tuhan itu adalah salah penggunaan. Harusnya hanya Tuhan saja. Ya kan? Tuhan guru Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ini karena tidak ada, karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu ketuhanan, ya kan? Jadi tidak ada Tuhan Yesus yang ada di Tuhan guru Yesus. Yesus yang dipertuhan oleh orang Kristen, itulah makanya disembah menjadi Tuhan. Yang saya kira itu saya sampaikan. Kalau yang mengatakan bahwa mengenai berubah-ubah itu hilang yang mengatakan ini bahwa iman Kristen itu kan bukti. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus ini Tuhan tapi tidak satu zat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini satu zat. Ini kan hampir tiap bulan bertahun bunuh membunuh seperti Bapak katakan hanya untuk menentukan Yesus ini seperti apa hubungannya dengan Allah. Mungkin barangkali saya ingin bertanya kepada Pak Cahyadi. Substansi pembicaraan tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa ilah kita satu, kemudian Yesus adalah Isa itu hanya seorang nabi,
Kemudian tadi disebut-sebut bahwa di sana ada bapak, di sana ada anak. Barangkali saya ingin klarifikasi makna bapak dan anak dalam peristiwa itu apa? Karena Quran sendiri tegas mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu kafir. Gitu. Nah, ini klarifikasi apa yang dimaksudkan dari bapak itu? Mas boleh. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Muhyiddin ini jadikan satu tema yang lebih serius di situ. Bagi kami bapak, ini hanya istilah term untuk kedekatan seorang beriman kepada Allah. Itu yang diajarkan Yesus. Maka Allah itu bukan disebut namanya, tapi disebut Bapak kami. Saya ini juga karena keyakinan iman, saya ini sama Allah, saudaranya Yesus. Kalau mau jelas, ini maksudnya dari pagi pertanyaan ini, bukan kembali seperti yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan kalimat-kalimat ini memusuh Paulus, ini berarti Paulus sesat dan tidak sesat. Pengkhianat atau pemberontak itu bergantung pada kepentingan di dunia. Ketika zaman Belanda, Pattimura itu dianggap pengkhianat dan pemberontak. Tapi setelah merdeka, Pattimura itu disebut pahlawan. Posisinya seperti itu. Oke, kita seperti itu. Ada pertanyaan yang belum dijawab. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Ini pertanyaan pada Pak. Baik. Singkat saja Pak, ini kita waktu. Saya jawab lagi pertanyaan tadi. Menyembah dalam arti worship dalam bahasa Greek itu latru, dan itu hanya ditulis 4 kali di dalam Alkitab, dan itu ditujukan pada Yahweh atau Bapa. Tapi menghormat yang juga diterjemahkan menyembah itu proskune dalam arti menghormat, itu ditulis beratus-ratus kali kepada orang tua, kepada raja, kepada Yesus. Itu proskune. Jadi bukan latru. Jadi kayaknya ini nggak ngerti Pak bedanya latru sama proskune. Jadi inilah inti kenapa tadi muter-muter nggak lakukan, karena intinya nggak ketemu. Itu pertanyaan kapan dihadapi Tuhan dan Kristus sudah ditetapkan di dalam kitab suci, dideklarasikan atau diungkapkan oleh Petrus di dalam Kisah 2 ayat 36. Hai Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah mengangkat Yesus Kristus yang telah kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Sebenarnya saya ditulis di sini Tuhan, tapi kalau saya sekarang membaca itu Tuhan. Saya ingin menjelaskan supaya jangan tertawa. Saya ingin menjelaskan. Pak, mohon singkat saja Pak, ini karena kita. Nah, saya ingin jelas supaya karena ini pengertian yang kacau tentang Tuhan dan Tuhan. Tuhan, Remy Scaldo, September 19 tahun 2000 menulis euforia bahasa Indonesia yang tukang jilat ini memindahkan kata Tuhan menjadi Tuhan, Bapak menjadi Bapak. Dalam judulnya tulisan Remy Scaldo, Sahaya jadi saya. Nanti ditulis dalam judul itu bangsa jadi bangsa, karena ada euforia seperti ini. Inilah yang harus diluruskan. Jadi kalau saya membaca Tuhan untuk Yesus itu Tuhan, itu saya ngerti artinya He is the Lord. Kanjeng Gusti saya. Tuhan belum tentu Allah, tapi Allah pasti Tuhan. Ini semantik ilmiah. Sahaya dan saya itu sama, buat saya yang ngerti bahasa itu sama. Jadi jangan ini yang dicari kayak cari kutu, ini nggak benar. Kebenarannya hilang, kutunya yang dapat. Oke, Pak, saya ingin kepada perkataan bahwa Yesus